Bab 145, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Seperti yang dikatakan Tang San, dia sangat berharap bisa melihat adegan keluarga tiga bersatu kembali. Tunggu sebentar sebelum kita pergi, tidak akan terlambat jika aku pertama kali menyerahkan sesuatu kepadamu. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, tidak masalah jika aku menunggu sedikit lebih lama, tidak ada terburu-buru saat ini. Petik 2, Tang Hao sudah tua, dan keinginannya stabil. Menunjukkan Tang San pertama duduk, membalikkan tangannya, dia mendorong dinding batu ke samping. Dengan ding terdengar, benda hitam jatuh dari atas, mendarat di tangan Tang Hao. Tang Hao menyerahkannya kepada Tang San. Buka dan lihatlah. Petik 2, itu adalah kotak hitam panjang dan sempit, panjang 1,50 meter dan 1 ci lebar. Tangannya sangat berat, secara tak terduga beratnya lebih dari 200 jin. Dengan ringan menjentikannya dengan jarinya, mengeluarkan suara teredam duo-duo suara. Karena melemparkan senjata tersembunyi, Tang San juga bisa dianggap agak berpengetahuan tentang logam. Dia heran menemukan bahwa kotak hitam panjang ini terbuat dari timah. Tidak ada kunci pada kasing, dan Tang San meletakkannya di atas lututnya, perlahan membukanya. Ketika dia baru saja membukanya, dia menjadi tidak bisa bergerak. Kasus utama hanya membuka celah, tapi itu membuat Tang San terkesima. Gelombang aura yang tak tertandingi melonjak keluar dari celah kecil itu, langsung membuat ruang di sekitarnya tampak seolah membeku. Aura yang hebat itu terbelah menjadi 3 bagian, 2 di antaranya dipenuhi dengan keagungan tirani, dan yang lainnya sangat lembut. 3 arus mengalir keluar, dan di depan energi besar itu, bahkan Tang San tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Tang Hao tampaknya sudah lama mengantisipasi bahwa hal seperti ini akan terjadi. Mengangkat satu tangannya, ia meletakkan tangannya di bahu Tang San dan memberikan kekuatan roh yang mendalam padanya, membantu Tang San beradaptasi dengan fluktuasi kekuatan roh ini sesegera mungkin. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk makan, Tang San menarik napas panjang. Tapi kejutan luar biasa di matanya masih belum bisa disembunyikan. Apa yang begitu kuat sehingga benar-benar bisa menghasilkan semacam tekanan besar terhadapnya. Dia membuka kasing hitam, hampir tidak sabar. Kasing terbuka. Ketika Tang San melihat benda itu di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk terpana. Dalam kasing panjang yang sempit itu ada 3 hal. Yang paling kiri adalah tulang lengan kanan yang menyusut, hitam di sekelilingnya, dengan pancaran hitam yang tertutup, tetapi fluktuasi energi yang kuat dan keras yang cukup membuat siapapun takut. Di sisi kanan kasing itu ada tulang kaki kiri yang menyusut, biru tua. Fluktuasi energinya tidak seperti tulang lengan kanan sebelumnya. Memang, keduanya adalah tulang roh, dan juga tulang roh yang sangat utuh. Tulang roh juga diklasifikasikan dalam peringkat. Secara umum, di antara tulang roh untuk lokasi yang sama, semakin tinggi dan semakin besar fluktuasi energi membuktikan kualitasnya lebih baik, dan bahwa itu berasal dari binatang roh tingkat tinggi. Alasan mengapa pikiran kondensasi tulang tengkorak yang didapat Tang San dari Spirit Hall sangat baik, adalah karena integritasnya sangat baik. Tetapi 2 tulang roh lainnya dari waktu itu keduanya tidak lengkap, seperti tulang lengan kanan api Ma Hongjun hanya lengan bawah, dan tulang kaki Zhu Zuqing hanya memiliki betis. Meskipun mereka masih di luar kebiasaan, mereka masih belum lengkap. Tetapi 2 tulang roh di depannya sekarang sama-sama luar biasa utuh, tanpa cacat sedikitpun. Energi ledakan yang dikandungnya ingin dilepaskan, dan kualitas mereka sangat baik sehingga mereka bahkan melebihi pikiran Tang San yang mengkondensasi tulang tengkorak kebijaksanaan. Namun, 2 tulang roh ini bukanlah yang paling menarik perhatian Tang San. Yang menarik perhatiannya adalah benda di tengah kotak timah yang panjang dan sempit. Itu adalah tulang kaki kanan. Di antara 6 posisi tulang roh, tulang kaki kanan tidak diragukan lagi peringkatnya dekat dengan yang terakhir. Namun, tulang kaki kanan ini sepertinya istimewa. Semuanya adalah warna biru keemasan yang berkilau dan tembus cahaya, dan sepertinya ada bintik-bintik cahaya bintang yang berkelap-kelip di dalam. Yang paling aneh adalah bahwa hal itu memberi Tang San perasaan hidup, seolah-olah tulang kaki kanan ini benar-benar memiliki kehidupannya sendiri. Meskipun tulang roh apapun akan memberi orang perasaan semacam ini, tulang roh biru yang berkilau dan tembus cahaya ini sangat berbeda. Perasaan yang sangat akrab sepertinya menelan hati Tang San, membuat hatinya terus-menerus bergetar. Itu juga utuh, tapi secara tak terduga bahkan lebih dari 2 tulang roh lainnya. Hanya dengan mengamatinya dengan mata telanjang,
seseorang dapat merasakan atribut kualitas tertinggi. Perasaan hidup ini hanya bisa dihasilkan oleh 100.000 tahun binatang buas. Inilah yang ibumu tinggalkan untukmu. Petik 2. Tatapan Tang Hao juga sepenuhnya tertuju pada tulang kaki kanan biru itu, ekspresi wajahnya sangat lembut. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang sulit diungkapkan, mengangkat kepalanya untuk menatap ayahnya, Tang San tidak bisa menahan air mata mengalir di matanya. Dia tentu saja tahu bahwa 100.000 tahun roh binatang pasti akan meninggalkan tulang roh setelah kematian mereka, tetapi berpikir bahwa tulang roh yang ditinggalkan ibunya telah digunakan oleh ayahnya. Kemudian itu muncul di depannya. Sekali lagi memandangi dua tulang roh lainnya, Tang San dapat yakin bahwa ayahnya tidak menyerap tulang roh ibunya saat itu. Ibumu sudah memberiku cincin rohnya yang paling berharga. Tulang roh ini adalah apa yang dia tinggalkan untukmu. Bahkan jika kamu tidak layak untuk itu, aku masih tidak akan menyerapnya, dan hanya menyimpannya di sisi aku untuk diingat. Wadah utama ini awalnya dibuat untuk itu, sampai aku menanggalkan dua tulang roh lainnya untuk tetap di sampingnya. Petik 2. Melihat Tang Hao, melihat rumput kaisar perak-perak yang bergoyang lembut, tangan Tang San, yang agak gemetar, membelai tulang roh biru itu. Tidak heran fluktuasi energinya akan sangat lembut, itu adalah aura yang ditinggalkan ibunya di dalamnya yang merasakannya. Dia belum pernah bertemu ibunya, tetapi aura ibunya memenuhi hati Tang San saat ini, tanpa pergi untuk waktu yang lama. Tang Hao menghela nafas. Dua tulang roh lainnya adalah aset paling berharga yang diteruskan di Clear Sky School kami selama bertahun-tahun. Itu yang diberikan kakekmu kepada aku. Aku telah mengecewakan harapannya. Meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk sekte ini, mereka setidaknya harus kembali. Setelah kamu kembali ke sekte, serahkan kepada paman kamu. Petik 2. Petik 2. Tang San mengangguk pengertiannya. Melihat dua tulang roh kualitas tinggi yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri, seorang guru roh biasa mungkin sudah tidak sabar ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Tapi Tang San tidak melakukannya. Dia tahu bahwa kepada ayahnya, hanya memenuhi harapan agar tulang rohnya kembali, akan menenangkan pikirannya untuk menemani ibunya. Terlebih lagi, karena dua tulang roh ini milik Clear Sky School, kecuali diberikan oleh sekte, ia bahkan tidak akan menyentuh mereka. Serap tulang roh ibumu meninggalkanmu. Aku pikir dia pasti akan sangat senang melihatnya. Untuk melihat putranya menerima perlindungannya, ibumu pasti akan sangat puas. Petik 2. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, ia bahkan lebih menginginkan tulang roh ini tetap di sisi ayahnya. Lagi pula, ini juga sesuatu yang dipercayakan ayahnya. Tetapi pada saat ini, rumput perak biru yang bergoyang lembut itu tiba-tiba bergerak, sebilah rumput tipis yang perlahan terurai, berputar di sekitar kaki kanan Tang San. Tang San menatap kosong sesaat. Seiring dengan fluktuasi spiritual, Tang San jelas bisa merasakan niat mendesak dari rumput kaisar perak biru yang telah menjadi ibunya. Ibu mendesakku. Tang Hao tersenyum tipis, berkata, dengar, aku benar, ibumu juga ingin kamu bergabung dengannya sekaligus. Dapatkan itu. Aku menantikan kamu membawa kami ke tempat itu yang dapat membantu ibumu pulih setelah kamu menyerapnya. Little Sun, tahukah kamu, sejak ibumu meninggal, selama bertahun-tahun, hari ini adalah pertama kalinya aku begitu bahagia. Petik 2. Mendengar kata-kata ayahnya, Tang San tidak lagi ragu-ragu. Dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh menempatkan kotak timah di tanah, ia mengambil tulang kaki biru itu dari dalam, kemudian menutup kotak itu lagi, menyembunyikan fluktuasi kekuatan roh dari dua tulang roh lainnya. Sambil memegang sisa-sisa yang ditinggalkan ibunya untuknya dengan kedua tangan, mata Tang San sekali lagi menjadi lembab. Sejak ia dilahirkan, ia telah menitikkan lebih banyak air mata daripada 20 tahun sebelumnya. Dia merasakan fluktuasi kekuatan roh lembut di dalam tulang roh biru itu. Tang San menarik napas dalam-dalam, lalu menempelkannya ke kaki kanannya sendiri. Weng! Dengan suara dengungan lembut, Tang San merasakan kaki kanannya sedikit bergetar sekali. Segera setelah itu, aura sejuk dan menyegarkan mengalir ke kakinya dari segala arah. Tulang roh kaki biru yang berkilau dan tembus cahaya menghilang dengan perlahan, berubah menjadi aliran biru emas yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara di sekitar kaki kanannya. Menyegarkan, nyaman, tanpa rintangan sedikit pun.
Penyerapan itu secara tak terduga benar-benar berbeda dari masa-masa sebelumnya ketika ia menyerap tulang roh eksternal 8 laba-laba tombak dan pikiran mengkondensasi tulang tengkorak kebijaksanaan. Tidak hanya tidak ada rasa sakit, itu bahkan nyaman. Seolah-olah dia sedang melangkah di samudera biru luas yang gemerlap dengan kaki kanannya. Direndam dalam energi lembut itu, Tang San merasakan kekuatan roh di dalam tubuhnya perlahan berfluktuasi bersama dengan daya tarik khusus. Setiap kali berfluktuasi, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih lembut. Kekuatan rohnya tidak meningkat, tetapi itu menjadi lebih murni. Dia dengan jelas melihat bagaimana kekuatan batin misterius surga awalnya putih dalam dirinya menjadi warna biru redup, kemudian berubah dari biru sekali lagi kembali ke putih. Seluruh proses itu sangat cepat. Setelah kekuatan dalam kembali menjadi putih, itu sudah benar-benar putih yang berbeda. Jika kekuatan batin sebelumnya digambarkan sebagai putih biasa, maka warna kekuatan batinnya saat ini adalah jenis putih bertekstur. Seolah mengandung bubuk nika, menusuk, lembut, penuh dengan ketangguhan. Segera setelah itu, perasaan menyegarkan di tulang kaki kanan itu langsung menyebar ke seluruh bagian tubuh Tang San. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Suara keras tulang berderit mengguncang gua. Luar biasa, Tang San tidak merasakan sakit apapun selama seluruh proses. Arus biru yang menyegarkan itu memengaruhi semua saluran energi di seluruh tubuhnya. Tang San terkejut menemukan bahwa semua saluran energinya tiba-tiba berubah menjadi biru, dan kekuatan batin yang mengalir melalui mereka telah menguat secara eksponensial. Aliran sungai secara bertahap menjadi sungai yang besar, tetapi saluran energi tidak melemah, bahkan tumbuh lebih kuat. Jika 2 tahun penempaan di bawah air terjun dapat digambarkan sebagai pemolesan tulang-tulang Tang San, dan lebih jauh lagi memadukan efektivitas rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal, maka tulang kaki kanan perak biru tingkat 100.000 tahun ini membuat energi Tang San saluran diperluas hingga batasnya. Energi yang benar-benar netral membuat dua ramuan herbal abadi yang hebat ini agregat sempurna. Dengan sedikit suara putus dari saluran energinya, tetapi masih tidak ada rasa sakit, Tang San jelas melihat bagaimana kapal pemerintahan yang selalu menghalangi jalannya ke depan terbuka lebar dan terhubung. 8 meridian yang luar biasa sepenuhnya terhubung, menjembatani langit dan bumi. Seketika, kekuatan batin misterius Heaven Skill mengalir keluar seperti ombak yang mengamuk, beredar hampir dengan panik di dalam tubuh Tang San. Kekuatan batin Tang San terus menguat, dan setiap fluktuasi membuat tubuhnya bergetar dengan keras. Perlahan-lahan, Tang San kehilangan perasaan segar dan renyah, kekuatan rohaninya berkumpul di dalam. Dia sudah kehilangan semua persepsi tentang lingkungannya. Arus biru yang menyebar di kaki kanannya sudah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, dan aura lembut yang menyegarkan itu adalah cinta seorang ibu yang meliputi semua, tanpa henti menghibur anaknya. Tang San tertidur. Istirahat ini luar biasa santai dan nyaman, karena ia tertidur lelap dalam pelukan ibunya. Pelukan seorang ibu adalah yang terhangat di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia tidur sangat, sangat dalam. Wajahnya tidak memiliki sedikit pun jejak beban, hanya ekspresi tersenyum manis. Istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, kaki kanan yang menyegarkan dan aneh itu perlahan-lahan mengembalikan Tang San ke keadaan terjaga. Membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah ayahnya duduk di sana, dengan lembut membelai kaisar perak biru. Kaisar perak biru yang menjadi ibunya telah ditransplantasikan ke pot bunga batu oleh ayahnya. "Kamu sudah bangun." Tang Hao tersenyum memandang putranya. Dia sudah melepaskan semua kekhawatirannya, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk penampilan serius sebelumnya. "Ayah." Petik 2. Ketika Tang San mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa agak tidak sehat. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa kulitnya ditutupi lapisan bertepung, tampak agak abu-abu. "Ayo pergi. Kali ini kamu benar-benar telah menumpahkan tubuh kamu dan bertukar tulang. Aku telah dengan cermat memeriksa tulang dan saluran energi kamu. Dalam hal tubuh kamu sendiri, kamu dapat dihitung di antara 3 teratas di seluruh benua Douluo. Jika kamu masih tidak bisa menahan tekanan roh kembar di masa depan, maka aku tidak mengerti bagaimana Bibi Dong bisa melakukannya. Jangan khawatir tentang kultivasi. Setelah Blue Silver Emperor kamu telah mencapai cincin ke-9, pergi dengan berani untuk meningkatkan cincin roh dari Clear Sky Hammer. Selama kamu tidak merasa aneh, aku pikir kamu harus selalu dapat terus berkultivasi." Petik 2. Ayah dan anak keluar dari air terjun,
Tang San mencuci dirinya di bawah. Ketika dia dan ayahnya pergi bersama, dia jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah kehilangan berat badan. Selama dia menggunakan kekuatan dengan kaki kanannya, dia memiliki semacam perasaan seolah melayang di udara untuk terbang. Dan kemampuan yang diberikan oleh tulang kaki kanan perak biru adalah terbang. Terbang dengan konsumsi daya roh yang sangat kecil. Itu juga hanya tulang roh ratus ribu tahun yang bisa menghasilkan kemampuan roh kualitas terbaik. 10 hari kemudian, mereka telah mencapai hutan sunset di mana Dugu Bo awalnya tinggal, mencapai sumur es dan api Yin Yang. Merasakan fluktuasi energi yang penting di dalam sumur es dan api Yin Yang, melihat vegetasi hijau dan subur di sekitar kolam kecil itu, serta kegembiraan yang ditransmisikan dari Kaisar Perak Biru di tangannya, Tang Hao tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat. Tang San dengan tegas berkata, "Ayah, tempat ini tidak cocok dengan kehidupan organisme lain selain tanaman. Itu sebabnya tidak ada binatang roh yang berani mengganggu. Aku sudah makan 2 ramuan abadi, jadi aku tidak akan terpengaruh. Tetapi jika kamu tinggal lama di sini, aku khawatir kamu akan membahayakan tubuh kamu." Petik 2. Tang Hao melambaikan tangannya, "Selama ibumu baik-baik saja, aku tidak masalah." Petik 2. Tang San merenung dan berkata, "Itu juga tidak baik. Seluruh keluarga kami dapat datang bersama setelah kesulitan besar. Ada juga harapan untuk pemulihan ibu. Bagaimana kamu bisa mengalami kecelakaan?" Petik 2. Menjaga dirinya agar tidak memperlihatkan kesedihan atas tubuh ayahnya yang hancur, pikiran Tang San berubah seperti kilat, sudah dengan sebuah rencana. Seharusnya tidak ada salahnya dalam jangka pendek, mari kita biarkan ibu beristirahat dulu di sini. Petik 2. Tang San ingin membantu ayahnya membawa rumput perak biru di jalan, tetapi ditolak oleh Tang Hao. Meski hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki, ia terus-menerus memegangi istrinya. Tetapi sekarang berbeda, Tang Hao benar-benar tidak mahir menanam, dan dengan hati-hati dan khusyuk menyerahkan Kaisar Perak Biru yang telah menjadi istrinya kepada Tang San, berulang kali memperingatkan. "Little San, jangan paksa itu. Tidak masalah jika ibu kamu tidak dapat mempercepat pemulihannya jika kebetulan ia dirugikan karena tidak cocok dengan lingkungan di sini." Petik 2. Tang San mengangguk. Dia bahkan lebih peduli tentang ini daripada Tang Hao. Itu adalah ibunya, satu-satunya ibu yang dimilikinya di 2 dunia, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati. Menutup matanya, kekuatan spiritual Tang San secara bertahap menyebar. Sebentar lagi, dia sudah merembes ke seluruh lingkungan sumur es dan api Yin Yang. Dia mencari tempat yang paling cocok untuk Kaisar Perak Biru untuk tumbuh. Kaisar Perak Biru adalah tanaman yang cukup netral, karena itu ia harus tumbuh di pantai tempat mata air es dan api Yin Yang sumur panas dan dingin bertemu. Tapi Tang San tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun, jadi dia mengandalkan kekuatan spiritual untuk membimbingnya ke titik yang paling seimbang. Segera, kekuatan rohaninya telah mengunci target yang dia cari. Tang San dengan lembut berjongkok, dengan hati-hati menggunakan telapak tangannya untuk mendorong tanah ke samping, lalu mengangkat Kaisar Perak Biru dari pot bunga dan menanamnya di tempat yang seimbang itu. Sepanjang seluruh proses, Tang San dengan hati-hati merasakan setiap perubahan energi di sekitarnya. Seluruh kekuatan spiritualnya terfokus pada area meter persegi yang sempit ini. Jika ada rasa terkecil dari sesuatu yang salah, dia akan segera menarik Kaisar Perak Biru dari tanah itu. Secara memuaskan, Kaisar Perak Biru tampak sangat menyukai atmosfer di sini, dan karena merasakan dengan kekuatan rohaninya serta sifat khas Blue Silver Domain, Tang San segera menemukan bahwa Kaisar Perak Biru mulai berakar. Menggigit jari tengah di tangan kanannya, Tang San membiarkan setetes darah jatuh di daun Kaisar Perak Biru. Sama-sama memiliki garis darah Kaisar Perak Biru, dan terlebih lagi darah Kaisar Perak Biru sudah sepenuhnya menyatu dengan 2 ramuan abadi besar rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal. Ini tidak diragukan lagi tonik ideal untuk Kaisar Perak Biru di depannya. Benar saja, ketika darah turun, Kaisar Perak Biru segera mengeluarkan kilau biru, dedaunan tumbuh dengan cepat. Bahkan lebih cepat daripada ketika disentuh oleh Blue Silver Domain Tang San sebelumnya. Tang Hao tidak menghalangi tindakan putranya. Melihat Kaisar Perak Biru, istrinya tumbuh dengan cepat, dia langsung bersyukur atas giliran yang tidak terduga. Sama seperti Tang San bersiap untuk sekali lagi memeras setetes darah untuk memberi makan Kaisar Perak Biru, suasana hati yang kuat berdesir dari pabrik. Merasakan gelombang spiritual yang berbeda ini, hati Tang San segera berhenti berdetak,
dengan tergesa-gesa menghentikan gerakannya. Ibunya menegurnya. Dia tahu bahwa jika dia melepaskan lebih banyak darah untuk memberi makan Kaisar Perak Biru, mungkin ibunya tidak hanya tidak bisa menyerapnya, tetapi bahkan mungkin ditolak dengan keras. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak terlalu mencintai putranya? Ayah, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah tempat yang paling sesuai dengan pertumbuhan ibu. Aku tahu kamu tidak ingin meninggalkan langkah dari sisi ibu. Aku memikirkannya sekarang, dan sudah punya cara. Aku bersiap untuk memperbaiki ramuan untuk kamu. Setelah meminumnya, kamu tidak boleh terpengaruh oleh suasana di sini. Tentu saja, kamu masih harus terus makan daun naga zoysia yang aku berikan kepada kamu, untuk memantapkan fondasi vitalitas kamu. Petik 2. Hati Tang Hao sangat baik ketika dia melihat istrinya tumbuh dengan cepat, dan tersenyum. Jangan mengira ayahmu lemah. Bahkan jika aku menanggalkan 2 tulang roh, aku awalnya menemukan 4 tulang roh kembali ketika aku awalnya berkeliaran. Jika aku tidak memiliki 1 set tulang roh yang lengkap, bagaimana aku bisa bertahan dalam Spirit Hall? Meskipun aku hanya 70 sesuatu yang diberi peringkat saat ini, aku tidak akan merasa dirugikan bahkan ketika dihadapkan dengan judul Douluo seperti Dugu Bo itu. Petik 2. Secara tidak kasat mata, cara yang mengesankan dari Clear Sky Douluo dirilis sekali lagi. Melihat penampilan ayahnya yang penuh kegembiraan, Tang San secara alami juga merasa sangat baik dan tidak lagi mengatakan apa-apa, berjalan ke sisi yang panas di musim semi untuk mengeluarkan tungku ramuannya dan alat penyulingan untuk segera mulai memurnikan obat di dalamnya. Dia memiliki semua jenis bahan obat yang ada di dalam Wishful 100 Treasure Purse. Tentu saja, dia memperlihatkan apa yang disebut dengan pemurnian lebih untuk dilihat ayahnya. Saat malam tiba, Tang San masih memurnikan, dan Tang Hao duduk di depan Kaisar Perak Biru, diam-diam berkultivasi. Meskipun kekuatannya tidak bisa pulih, seperti yang dikatakan Tang San, hanya dengan harapan kesembuhan istrinya, ia akan terus menunggu. Terlebih lagi, harapan Tang Hao telah meningkat secara substansial di sebelah sumur es dan api yin yang ini. Tang San diam-diam mengamati ayahnya dengan kekuatan spiritual selama ini. Merasakan bahwa ayahnya sudah memasuki kondisi yang cocok, dia mengeluarkan belati dari 24 Moonlit Bridges tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia benar-benar memurnikan, tetapi dia bukan memurnikan obat untuk Tang Hao untuk menghindari pengaruh es dan api sumur yin yang, tetapi lebih sebagai obat untuk memperkuat vitalitas. Dia selalu menunggu kesempatan ini, untuk membiarkan ayahnya menemani ibunya di sini, untuk beradaptasi dengan iklim di sini, ia membutuhkan obat khusus. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Obatnya adalah darah seseorang yang meminum 2 ramuan abadi ekstrim yang pernah dimakannya. Efek obat dari 2 ramuan abadi telah lama sepenuhnya menyatu dalam Tang San, menjadikan darah Tang San sebagai obat terbaik yang tidak diragukan lagi. Dia dengan ringan memotong pergelangan tangannya. Dia tahu bahwa jika dia membuat suara sekecil apapun, ayahnya akan bangun. Untuk menjaga agar bau darah tidak bocor, dia bahkan membuka Blue Silver Domain untuk menyembunyikannya. Darah menetes ke dalam kuali seperti ular kecil yang menggeliat. Karena takut efek obatnya tidak mencukupi, Tang San membiarkan darah mengalir sampai dia pingsan dan penglihatannya kabur, lalu dengan cepat menghentikan pendarahan. Sama seperti Tang Hao berkata, dalam hal tubuh saja, Tang San sudah bisa mencapai 3 besar di benua. Hanya dalam beberapa saat, luka itu sudah benar-benar terkikis. Tang San tahu bahwa besok pagi, tidak akan ada bekas luka yang tersisa. Dengan bahan terbaik, pemurnian berikut hanya diharapkan. Saat Tang Hao bangun dari kultivasi pagi berikutnya, Tang San sudah menangkup pil merah tua di tangannya. Ayah, makanlah. Setelah itu tidak perlu khawatir tentang efek lingkungan di sini, dan kamu selalu bisa menemani ibu. Petik 2. Tang Hao sedikit mengangguk. Melihat kulit putranya yang agak pucat, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menelan ramuan itu. Tang San tinggal di sini 3 hari lagi karena dia ingin memastikan ibunya bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini. Peristiwa bahagia, Kaisar Perak Biru tumbuh dengan cepat seperti yang diantisipasi Tang San. Membuat Tang San lebih bahagia adalah bahwa setelah makan pil yang disulingnya, kesehatan Tang Hao sangat berubah. Karena turbulensi dalam dirinya Qi dan darah yang tertinggal karena kehilangan 2 anggota tubuh menghilang, sumur es dan api yin yang juga tidak dapat memengaruhinya. Little Sun, kemarilah. Petik 2. Dini hari, Tang Hao memanggil Tang San yang baru saja selesai membudidayakan mata iblis ungunya. Kamu memulai sebentar.
Aku akan menemani ibumu di sini, tidak perlu khawatir. Petik 2. Melihat putra yang tampaknya halus dan tampan di depannya, mata Tang Hao penuh dengan kepuasan. Tang San tahu bahwa dia memang tidak bisa terus berlama-lama di sini. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Bahkan jika orang tuanya telah menemukan tempat untuk menetap, tanggung jawab di pundak ayahnya sudah bergeser kepadanya. Ayah, kapan aku bisa menemukan Xiao Wu? Tang San menyelidiki. Tang Hao sedikit tersenyum, berkata, kamu bisa pergi begitu kamu peringkat 60 dan perlu mendapatkan cincin roh. Pada saat itu, dia juga tidak boleh jauh dari memasuki tahap dewasa. Setelah dia mencapai tahap matang, selama kamu sedikit menyamar, kamu tidak perlu takut dikenali secara acak. Tentu saja, sebelum kekuatanmu mencukupi, cobalah tampil di depan Spirit Hall sesedikit mungkin. Selain itu, sebelum kamu mencarinya, pertama-tama lakukan perjalanan kembali ke sekte untuk menyelesaikan masalah yang telah aku tinggalkan untuk kamu. Aku harus mengatakan lagi bahwa aku yakin kamu pasti bisa melakukan semua yang aku minta. Namun, ingat satu hal, meskipun ayahmu memiliki harapan yang sangat tinggi untukmu, kamu adalah putraku. Petik 2. Tang San tentu saja mengerti arti kata-kata ayahnya, mengangguk dengan tegas. Ayah, jangan khawatir, aku tahu kesopanan. Petik 2. Pergi, juga tidak perlu segera kembali untuk melihat kami. Dengan ibumu untuk ditemani, ini adalah tempat terbaik bagi aku untuk pensiun. Petik 2. Tang San pergi. Masih ada terlalu banyak hal yang masih harus dia lakukan. Ketika dia pergi, dia praktis memalingkan kepalanya 3 kali setiap langkah untuk melihat ayahnya, dan untuk melihat ibunya. Siluetnya yang lumpuh dan kesepian, ibunya kembali ke tanaman, semua ini terletak di kaki Spirit Hall. Saat Tang San meninggalkan garis pandang ayahnya, matanya sudah menjadi sedingin es. Dia tidak hanya mewarisi tanggung jawab Tang Hao, tetapi juga permusuhannya. Para penjahat yang membunuh ibunya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Tragedi orang tuanya harus dibayar dengan darah. Pada saat ini, Tang San telah merumuskan satu-satunya tujuan hidupnya, penghancuran menyeluruh Hall Roh dengan tangannya sendiri. Memperoleh tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, itu hanya memurnikannya selangkah lebih maju. Namun, menghubungkan Governing Phase Cell telah memberinya banyak manfaat. Dengan 8 meridian yang luar biasa terhubung, kekuatan roh Tang San telah langsung naik ke peringkat 59. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi kekuatan arwahnya sebelum dia bisa mulai menyerang kemacetan peringkat ke-60. Pada saat itu, ia juga bisa mencari Xiao Wu yang belum pernah dilihatnya dalam 5 tahun. 5 tahun lalu, dia masih belum berusia 15 tahun, tetapi sudah menjadi anggota generasi muda dunia Spirit Master yang gemetar dunia. 5 tahun kemudian dia berusia 20 tahun, menyimpan 3 tulang roh besar, roh kembar, dan 2 domain besar, kejutan apa yang bisa dia berikan kepada dunia guru roh sekarang. Saat Tang San melangkah keluar dari hutan matahari terbenam, seluruh dunia guru roh telah mulai berubah. Kota Roh, Istana Paus Agung, Aula Pertemuan. Paus Agung Bibidong duduk di kursi kehormatan, generasi emas Aula Roh, Xie Yue, Huliena, dan Yan, berdiri dengan tenang di belakangnya. 5 tahun yang lalu generasi emas terutama mengandalkan Xie Yue. 5 tahun kemudian, prestasi Huliena telah melampaui kakak laki-lakinya. Di bawah Paus Agung, di sekeliling meja pertemuan oval yang sangat besar, ada 20 orang. Setiap orang berbusana cantik, sikap mereka sangat buruk. Menilai dari pakaian yang mereka kenakan, orang-orang ini adalah tokoh besar Spirit Hall yang sangat penting. Setidaknya di area pejabat Master Spirit Hall, seluruh benua hanya memiliki 2 tuan kuil roh, dan setiap uskup platinum hadir. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan mengerti bahwa peristiwa besar sedang berlangsung di Spirit Hall. Pandangan setiap orang yang hadir terfokus pada Paus Agung Bibidong, menunggunya untuk berbicara dengan mereka. Tatapan Bibidong menyapu seluruh bawahan yang hadir, dan berkata dengan suara rendah. Setelah berdiskusi dengan para tetua Aula Tetua, saat ini ada 3 keputusan besar untuk diumumkan. Petik 2. Semua orang dengan cepat duduk tegak, memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkan dengan penuh hormat kata-kata Paus Agung yang kuat ini. Bahkan jika Paus Agung dari semua generasi memiliki otoritas besar, Bibidong menunjukkannya secara khusus. Meskipun dia seorang wanita, dia selalu dikenal karena penanganan tinju Spirit Hall yang keras.
Bahkan Aula Tetua yang sekarang tidak akan dengan mudah mempertanyakan keputusannya. Selama setidaknya 1 dekade, tidak ada suara yang berbeda di Spirit Hall. Tentu saja, ini juga sangat terkait dengan pemerintahan Bibi Dong yang ideal, membuat pengaruh Spirit Hall semakin bertambah setiap hari, bahkan sejauh itu sudah melampaui pencapaian dari 2 kekaisaran besar. Hal pertama, sebagai Paus Agung, aku sudah memutuskan pengganti aku. Setelah berdiskusi dengan Tetua Hall, aku menyatakan bahwa mulai hari ini, Juliana dianugerahi pangkat Maiden Suci Hall Spirit, penerus peringkat pertama ke Supreme Pontiff. Petik 2. Kebanyakan orang sudah lama mengantisipasi keputusan ini. Bahkan Xie Yue dan Yan bisa menyembunyikan kecemburuan mereka dengan sangat baik. Lagi pula, eselon atas Spirit Hall sebagian besar tahu tentang Juliana dengan lancar meninggalkan Slaughter City 1 tahun yang lalu, memperoleh domain Dead God. Selain itu, sosok generasi emas Spirit Hall yang terkenal ini dilaporkan hampir menembus peringkat ke-60. Dan dia masih belum berumur 26 tahun. Ini unik dalam sejarah Spirit Hall. Akibatnya, meskipun dia adalah murid langsung Paus tertinggi, tidak ada yang mengajukan keraguan. Tatapan Bibi Dong menyapu wajah semua peserta. Meskipun pandangannya sangat tenang, eselon atas Spirit Hall yang hadir secara alami memahami apa yang dicari oleh Yang Mulia. Orang-orang yang bijaksana segera mengangguk memuji mereka, dan bahkan jika seseorang agak lambat bereaksi, tidak ada yang menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Paus Agung Bibi Dong berkata dengan puas, "Juliana diajar olehku, tapi kehormatan yang dia dapatkan hari ini adalah hasil dari usahanya sendiri. Aku percaya semua orang sudah mendengar, tetapi aku dapat memberitahu kamu semua di sini bahwa dia benar-benar meninggalkan kota pembantaian, dan terlebih lagi memperoleh domain Dead God." Petik 2. Terengah-engah tak tertekan bergema. Rumor adalah satu hal, setelah itu secara pribadi dikonfirmasi oleh Paus Agung adalah masalah lain sama sekali. Upaya Bibi Dong untuk membangun pengaruh bagi muridnya ini bahkan bisa dikatakan melelahkan. Meskipun dia sendiri belum terlalu tua dan masih bisa memegang kursi Supreme Paus untuk waktu yang sangat lama, dia masih akan membangun otoritasnya sendiri atas Spirit Hall selangkah lebih maju. Masalah kedua, menurut beberapa tahun penyelidikan kami, keberadaan binatang buas yang berusia 100.000 tahun itu yang pernah muncul di turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut 5 tahun lalu telah dipastikan pada dasarnya. Belum lama ini, sekelompok kecil pencari kami menemukan jejaknya di hutan besar Stardoll. Kita dapat hampir yakin bahwa dia bersembunyi di sana. Binatang roh 100.000 tahun dapat ditemukan tetapi tidak dicari, dan binatang roh 100.000 tahun ini juga masih dalam tahap muda bentuk manusia, kekuatannya masih lemah. Kali ini, tidak ada kesalahan perhitungan yang diizinkan terjadi. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengirim Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo, memimpin sebuah parti yang terdiri dari 20 kardinal dari setidaknya peringkat ke-70, serta Juliana, Xie Yue, dan Yan, untuk mencari di hutan besar Stardoll. Itu harus ditemukan dan dibawa kembali hidup-hidup untuk saya tangani. Petik 2. Duduk di bawah Paus tertinggi, Yue Guan dan Gui Mei berdiri bersamaan, membungkuk menerima perintah. Berdiri di belakang Paus tertinggi, wajah Juliana mengungkapkan kegembiraan yang sulit ditahan. Dia tentu saja mengerti bahwa gurunya ingin menangkap binatang roh 100.000 tahun ini untuk mendapatkan cincin rohnya, tetapi dia secara bersamaan mengerti dengan jelas bahwa gurunya sudah memiliki satu set tulang roh yang lengkap dan tidak membutuhkan yang lain. Dan sebagai gadis suci aula roh, Paus tertinggi berikutnya, tulang roh 100.000 tahun ini pasti akan menjadi miliknya. Bahkan mengabaikan tulang roh ini, hanya kesempatan untuk membalas dendam atas penghinaan yang awalnya dikunjungi oleh 7 iblis Shrek sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Kalau saja dia tahu keberadaan Tang San, jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan menguliti kulitnya dan merobek dagingnya. Bab 146. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Untuk mengalahkan Tang San, Juliana menghabiskan 5 tahun ini sepenuhnya untuk pelatihan pahit. Tidak hanya dia berani bahaya sendirian, memasuki Slaughter City untuk mendapatkan domain Dead God, usahanya sendiri juga telah mengumpulkan hasil yang sangat besar. Dia sudah melampaui kakak laki-lakinya Xie Yue dalam kekuatan roh, mencapai peringkat ke-59, hanya hambatan terakhir ke peringkat ke-60. Ketika Bibi Dong melihatnya bekerja keras, dia pernah berkata bahwa kehilangan benar-benar tidak selalu merupakan hal yang buruk, selama seseorang dapat mengubah rasa sakit kekalahan menjadi momentum untuk kultivasi seperti Juliana. Kekalahan akan berubah dari buruk menjadi baik.
Meskipun kehilangan 3 tulang roh pada awalnya menyakitkan bagi balai roh, sebagai tanah suci para guru roh benua, hal-hal ini masih dalam toleransi mereka. Setidaknya Juliana tidak mengecewakannya, kembali sebagai pemegang domain Dead God. Dengan kedua hal ini menjadi jelas, anggota senior balai spirit yang sekarang agak tidak setuju. Kedua masalah ini pada dasarnya tidak berhubungan dengan mereka, dan secara umum, itu hanya akan membutuhkan perintah kekaisaran untuk memberi tahu mereka. Apakah ada kebutuhan untuk memobilisasi semua orang ini dan mengumpulkan mereka di sini? Bahkan, orang-orang di sini dikumpulkan dari lebar benua, beberapa bepergian lebih dari 30 hari. Tentu saja, orang-orang yang tahu semua tahu bahwa hal yang paling penting dari pertemuan ini masih yang ketiga. Tatapan Agung Paus Bibi Dong berangsur-angsur menjadi serius. Dengan berlalunya waktu, kekuatan yang dimiliki aula roh kita menjadi semakin dan semakin luar biasa. Selalu ada Spirit Masters baru yang luar biasa bergabung. Tetapi ada juga aliran Spirit Masters yang konstan. Di benua, meskipun kami adalah pertemuan Spirit Masters terbesar, kami bukan satu-satunya. Jauh dari semua Spirit Masters akan mendengarkan kiriman Spirit Hall, terutama beberapa kekuatan yang kurang memperhatikan Spirit Hall. Untuk memperbaiki keadaan ini, untuk mempersatukan semua faksi Master Spirit lebih jauh, aku telah memutuskan untuk memulai operasi pencarian roh. Untuk memberikan serangan fatal kepada mereka yang memiliki keberanian untuk membayar layanan bibir ke Spirit Hall. Pada saat yang sama, 7 sekte besar yang telah ada selama bertahun-tahun, juga harus disesuaikan kembali. Petik 2. Kata-kata operasi perburuan roh, seperti melemparkan alat roh peledak ke dalam pertemuan, seluruh ruang konferensi langsung seperti panci yang meledak. Sebagai eselon paling senior dari aula roh, lebih dari 20 orang yang hadir semuanya pernah mendengar tentang operasi pencarian roh ini. Awalnya, itu diangkat ketika Bibi Dong baru saja mengambil alih posisinya, hanya untuk ditekan secara paksa oleh tetua Hall. Bisnis selama 20 tahun yang lalu dibesarkan lagi. Melihat ekspresi di mata Bibi Dong, mereka mengerti bahwa kali ini operasi ini mungkin benar-benar dilakukan. Yang Mulia tidak akan menembak tanpa tujuan, dia seharusnya sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Diam. Petik 2. Dengan bunyi gedebuk, Bibi Dong menamparkan meja dengan tajam, tekanan hebat segera muncul darinya. Di bawah kekuatannya yang terakumulasi, aula pertemuan segera menjadi tenang. Cahaya kekuasaan terpancar di mata Bibi Dong. Memanggilmu di sini hari ini bukan untuk membuatmu mendiskusikannya, tetapi untuk menyatakan pesanan. Aku sudah membahas masalah ini dengan para tetua aula tetua. Operasi pemburuan roh secara resmi akan dimulai dalam 1 bulan. Ini akan bergantung terutama pada orang-orang yang dikirim oleh Supreme Pontiff Hall, masing-masing Spirit Temple dan Master Hall akan bergerak dengan ketat sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Supreme Pontiff Hall, tidak boleh ada kesalahan. Aku pribadi akan berpartisipasi dalam proses implementasi operasi pemburuan roh ini. Jika ada kesalahan yang ceroboh, jangan salahkan aku, Bibi Dong, karena tanpa ampun. Petik 2. Setelah menunggu dengan sabar selama 20 tahun, Bibi Dong akhirnya akan mulai bergerak. Perlahan mengangkat kepalanya, menatap langit-langit berkubah mewah di ruang pertemuan. Guru, pada hari-hari itu kamu meninggal di tangan Tang Hao dari Clear Sky School, saatnya membalas kamu. Petik 1. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan aku lagi. 7 sekte besar, Clear Sky School, aku akan memberitahu kamu siapa master sebenarnya dari benua ini. Petik 1. Stardew Great Forest. Dinaungi oleh pepohonan, hutan yang luas dipenuhi dengan suasana yang segar dan bersih. Tepat di jantung hutan besar yang terkenal di dunia ini, ada sebuah danau yang tidak terlalu besar. Jika seseorang tidak benar-benar datang ke sini, akan sangat sulit untuk percaya bahwa sebenarnya ada keajaiban di tengah hutan. Danau itu tidak terlalu besar, hanya berdiameter 100 meter, tetapi permukaan seperti cermin yang jernih mencerminkan pepohonan di kedua sisi. Di sisi air masih ada pemandangan yang bahkan lebih aneh. Seorang wanita muda berpakaian putih duduk dengan tenang di bawah pohon besar, memegangi lututnya. Dia menatap bodoh pada air di depannya, pikirannya tidak diketahui. Rambut panjang lentur hitamnya yang mengkilap disampirkan di pundaknya dan tersebar di rumput. Pemandangannya menyentuh. Wajahnya yang halus menampilkan ekspresi lembut, penampilannya sangat indah, sangat selaras dengan pemandangan indah di sekitarnya, sehingga ia seperti fokus penting dari sebuah lukisan. Di belakang wanita muda yang lembut dan cantik ini,
diam-diam berjongkok simpanse yang sangat besar. Tubuhnya yang raksasa berjongkok di sana seperti gunung. Sebagai perbandingan, wanita muda yang cantik itu halus dan mungil. Tatapan simpanse raksasa ini sangat lembut, selalu fokus pada wanita muda di depannya. Merekalah yang membentuk bagian aneh dari gambar ini. Wanita muda yang duduk di sana adalah Xiao Wu, dan di belakangnya secara alami ada Titan Giant Ape Erming. Dalam 5 tahun yang lalu di Heavendoe Great Forest, selain budidaya kering dan kusam, dia suka duduk di tepi danau, diam-diam menonton air. Adapun apa yang dia pikirkan, hanya dia sendiri yang tahu. Pada saat ini, tiba-tiba, dengan percikan keras, sebuah kepala besar melesat keluar dari air danau di depan Xiao Wu. Itu adalah kepala banteng, setidaknya berdiameter 4 meter, dua mata seukuran lentera berkelap-kelip dengan cahaya. Anehnya, terhubung di belakang kepala banteng ini bukan tubuh banteng, melainkan tubuh ular cian yang sangat besar, bahkan lebih tebal dari tong air. Meskipun sebagian besar masih berendam di dalam air, bagian yang terpapar di atas permukaan cukup untuk mengejutkan siapapun. Melihat omong kosong yang tiba-tiba muncul ini, Xiao Wu tidak merasakan keheranan. Merasakan kepedulian yang mendalam di mata seukuran lentera itu, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi tersenyum samar. "Daming, mengapa kamu keluar sekarang?" Petik 2. Monster tubuh ular berkepala lembu itu mengeluarkan geraman rendah, tiba-tiba meludahkan kata-kata manusia. "Xiao Wujie, aku benar-benar tidak suka kalau kamu terlihat sepi ini. Sudah 5 tahun, tetapi kamu selalu seperti ini. Jangan bilang dunia manusia benar-benar baik." Petik 2. Monster tubuh ular berkepala lembu ini adalah Kaisar Stardew Great Forest, Sky Blue Bull Python. Itu seperti kera raksasa Titan, pembudidayaannya telah mencapai tingkat 100.000 tahun, hanya saja mereka tidak memilih untuk mengambil bentuk manusia. Mereka juga sangat jarang mengungkapkan kekuatan sejati mereka di hutan besar Stardew. Tentu saja, praktis tidak ada manusia yang bisa datang ke tempat ini. Sebagai hutan besar bintang Dou yang memiliki binatang roh yang paling hebat, area pusat ini adalah tanah terlarang. Xiao Wu tampak terganggu sejenak, menundukkan kepalanya dan tertawa kecil. "Tidak, aku tidak memikirkan dunia manusia, melainkan tentang teman-temanku di sana. Daming, Erming, jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja." Meskipun dia mengatakan ini, di hatinya yang paling dalam, dia dipenuhi dengan kerinduan. Apakah kamu masih sehat sekarang? Aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bisa melihat kamu lagi. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah aku mencapai tahap dewasa, aku pasti akan menemukan kamu. Petik 1. Kera raksasa Titan Erming yang berjongkok di belakang Xiao Wu berkata dengan suara rendah. "Xiao Wujie, manusia-manusia yang kita temui di hutan belum lama ini lolos dan kembali. Tidak peduli berapa lama kamu ingin kembali ke dunia manusia, jangan tinggalkan Danau Star untuk saat ini. Di sini, aku dan kakak bisa melindungi kamu dengan lebih baik." Petik 2. The Sky Blue Bull Python mendengus dingin. "Biarkan mereka datang. Jika kita tidak pergi saat itu, bagaimana bibinya?" Mendengar kata-katanya, wajah Xiao Wu tiba-tiba menjadi pucat, dan Daming buru-buru berhenti berbicara, dengan cemas mengumpulkan kepalanya yang besar di depan Xiao Wu. "Maaf, Xiao Wujie, aku tidak bermaksud membuatmu khawatir." Petik 2. Xiao Wu diam-diam menggelengkan kepalanya. "Sudah bertahun-tahun, tidak apa-apa. Namun, aku sudah menemukan musuh yang membunuh ibu. Suatu hari, aku pasti akan secara pribadi membunuhnya dan membalas ibu." Petik 2. Mata besar Sky Blue Bull Python berkedip. "Xiao Wujie, ceritakan pada kami tentang waktu kamu di dunia manusia. Apakah dunia manusia benar-benar menarik?" Petik 2. Meskipun mereka adalah makhluk roh paling tangguh di hutan besar bintang Dou ini, mereka tidak pernah meninggalkan hutan. Menghabiskan setiap hari menyerap esensi surga dan bumi, mereka seperti Xiao Wu ketika dia baru saja pergi, hati mereka seperti kertas kosong. Erming juga duduk, sama-sama berharap melihat Xiao Wu. Melihat penampilan naif mereka, Xiao Wu tidak bisa menahan tawa untuk melarikan diri. Siapa yang bisa membayangkan Raja Hutan dan Kaisar Hutan terlihat seperti ini? Matanya mengungkapkan fluktuasi emosi, dia tampak melihat di depannya adegan saat dia pertama kali bertemu Tang San. Dengan senyum tipis, dia memulai kisahnya. Baginya, kurang dari 10 tahun bersama Tang San jauh lebih indah daripada 100.000 tahun budidaya sebelumnya.
Dua tembakan besar kerajaan roh binatang, Sky Blue Bull Python dan Titan Giant Ape mendengarkan dengan tenang. Mereka sudah terbenam dalam kisah Xiao Wu. Mengenakan pakaian putih, 24 Moonlit Bridges terpasang di pinggangnya, dan Wishful 100 Treasure Purse tergantung darinya. Ini adalah pakaian lengkap Tang San. Jika bukan karena petunjuk peta yang diberikan ayahnya kepadanya untuk memimpin di sini, Tang San benar-benar akan merasa sangat sulit untuk percaya bahwa sekte nomor 1 dunia Spirit Master, Clear Sky School, akan benar-benar berada di tempat seperti ini. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Jarak dari ibu kota Heaven Dow Empire tidak jauh, sekitar 300 li timur dari Heaven Dow City. Di belakangnya ada lingkaran gunung, dan di depan Tang San ada sebuah desa kecil yang tidak jauh berbeda dari desa Roh Kudus yang pernah ia tinggalkan. Asap mengepul dari cerobong asap di seluruh desa, akan segera tiba waktunya untuk makan siang. Di pintu masuk desa, beberapa anak sedang bermain, dan di ladang di samping, sejumlah orang menatap peralatan mereka, bersiap untuk kembali ke desa untuk makan. Menyebarkan peta kulit domba di tangannya, Tang San melihatnya dengan hati-hati. Dia bisa yakin bahwa dia belum menemukan tempat yang salah. Di sini, diilustrasikan oleh peta, Clear Sky School tanpa diduga adalah desa kecil di depannya. Begitu sekte nomor 1 di bawah surga, benar-benar telah merosot ke sini. Sebenarnya, biarkan dia, bahkan jika Tang Hao datang ke sini dia akan sama terkejutnya. Setelah Clear Sky School menyatakan dirinya disegel, itu telah pindah. Peta itu adalah sesuatu yang diberikan Tang Yuehua pada Tang Hao, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali, dan tentu saja tidak tahu keadaan di sini. Berpikir bahwa karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa menerimanya, Tang San meletakkan petanya, dan berjalan menuju desa pegunungan yang tampaknya biasa-biasa saja dengan langkah besar. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Belum lama berselang, Clear Sky School masih menjadi sekte nomor 1 Douluo kontinen Spirit Master dunia. Tapi sekarang telah merosot menjadi bersembunyi di desa pegunungan. Bahkan jika ini adalah cara yang sangat baik untuk bersembunyi, untuk klan dengan sejarah yang begitu hebat, ini adalah kemunduran besar. Ini mungkin juga penyebab rasa sakit ayahnya. Membawa malapetaka pada sekte itu memang merupakan kesalahan ayahnya, tetapi pilihan apa yang dimilikinya. Tang San juga mengerti bahwa dia adalah putra Tang Hao, jadi dia secara alami akan memihak ayahnya dalam hal ini. Tetapi banyak hal berubah, dan sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki kesalahan siapa itu, tetapi bagaimana cara mengangkat sekte lagi, jika aib dari masa itu harus dihilangkan. Segala macam pikiran berputar dalam benaknya, Tang San sudah berjalan ke pintu masuk desa pegunungan. Tepat ketika dia berpikir untuk melangkah masuk, beberapa penduduk desa setengah baya yang baru saja kembali dari pertanian menghalangi jalannya. Silakan pergi, kami tidak menyambut orang luar di sini. Petik 2. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya yang tebal dan kuat. Dia menilai Tang San saat berbicara, tatapannya agak curiga. Tang San menghela nafas dalam, berdiri tegak. Aku bukan orang luar, aku hanya pulang ke rumah. Petik 2. Warga parubaya itu menatap kosong. Kembali ke rumah. Kami belum memiliki tuan muda yang mulia seperti kamu di sini. Kita semua rakyat desa. Di rumah apa kamu kembali? Petik 2. Tang San tidak perlu melihat dengan mata untuk merasakan bahwa penduduk desa lain di sekitarnya mulai khawatir, cengkeraman mereka pada alat-alat pertanian di tangan mereka jelas mengencang. Kaki mereka sedikit bergeser, samar-samar dengan niat mengelilinginya. Tidak ingin membuang waktu di sini, Tang San perlahan mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak keluar dari telapak tangannya. Dengan aura kuburan dan kuat, Clear Sky Hammer diam-diam muncul. Mengencangkan tangan kirinya di sekitar pegangan, Tang San tersenyum sedikit. Bisakah ini membuktikannya? Melihat Clear Sky Hammer, beberapa orang parubaya pertama kali menatap kosong, tetapi suasana hati sangat cepat santai. Ketika mereka melihat Tang San lagi, satu-satunya yang tersisa dalam tatapan mereka adalah rasa hormat. Pria parubaya Tang San berbicara dengan sebelum diperiksa. Beraninya aku bertanya dari keluarga mana kamu berasal? Aku pikir aku belum pernah melihat kamu sebelumnya. Petik 2. Tang San tidak ingin terlibat di sini. Bibiku bernama Tang Yuehua, dia menyuruhku kembali. Petik 2. Dengan kata-kata ini, penduduk desa tidak berani lalai, dan buru-buru membiarkan Tang San masuk ke desa. Status apa yang dimiliki Tang Yuehua? Di seluruh Clear Sky School, selain Master Sekte, dia memiliki posisi tertinggi.
Dia juga adalah adik perempuan dari sekte yang terkait darah. Daripada mengatakan bahwa desa pegunungan kecil ini adalah Clear Sky School, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pos terdepan Clear Sky School. Bahkan jika Clear Sky School telah jatuh, itu masih tidak sejauh ini. Orang-orang yang tinggal di desa pegunungan adalah semua kerabat jaminan bawahan dari Clear Sky School, dan kekuatan sejati sekte itu tidak ada di sini. Namun, penjaga relatif agunan ini masih cukup berhati-hati. Bahkan jika Tang San mendapatkan kepercayaan dengan mengeluarkan Clear Sky Hammer, mereka masih tidak membawa Tang San langsung untuk melihat orang-orang dari sekte tersebut. Mereka lebih suka mengundang Tang San untuk beristirahat di rumah kosong, sementara mereka mengirim orang untuk memberitahu sekte tersebut. Setelah menunggu sekitar 1 jam, terdengar suara langkah kaki yang mendesak di luar, pintu terbuka, dan beberapa pria berpakaian abu-abu muncul di ambang pintu. Laki-laki yang memimpin memiliki bahu lebar dan punggung lebar, hidung lurus dan rahang persegi, rambut pendek seperti jarum baja, tampaknya berusia sekitar 30 tahun, otot-otot menonjol yang tersembunyi di balik jaket abu-abunya yang panjang, ia seperti singa yang siap musim semi, penuh dengan perasaan kuat yang kuat. "Kamu Tang San?" Pria besar berpakaian abu-abu itu bertanya. Sebuah cahaya tajam berkilauan di matanya, dan setelah melihat Tang San ke atas dan ke bawah, di samping rasa ingin tahu, ekspresinya menahan permusuhan. Tang San dapat yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini, dan juga tidak mengerti mengapa dia akan bersikap bermusuhan ini, tetapi masih hanya mengangguk. "Itu aku." Petik 2. Pria besar berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya ke dua temannya. "Ikuti kami." Petik 2. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia memimpin untuk berbalik dan keluar. Dalam hal etiket Tang Yuehua telah menginstruksikan Tang San, 3 orang ini jelas agak kasar. Mereka bahkan tidak mengumumkan nama mereka. Tapi Tang San tidak keberatan, kembalinya dirinya sendiri untuk menebus kejahatannya. Ayahnya berutang sekte terlalu banyak, dan terserah dia untuk membayarnya. Dia merasakan aura tirani yang akrab dari 3 pria berpakaian abu-abu. Tanpa perlu bertanya, mereka harus menjadi murid langsung dari Clear Sky School. Ketiganya sangat kuat, terutama pria besar berusia 30 tahun itu. Tampaknya berusia sekitar 30 tahun, kekuatan rohnya masih di atas Tang San, dan seharusnya sudah menembus peringkat ke-60. Menembus peringkat ke-60 pada usia ini, ia harus dianggap cukup menonjol di generasi muda Clear Sky School. Dan 2 lainnya yang usianya tampaknya hampir sama dengan dia harus memiliki kekuatan di suatu tempat antara pangkat 50 dan 60. Bahkan jika Clear Sky School telah menyegel gerbang, dia bisa tahu seberapa kuat kekuatan sejati sekte itu oleh 3 murid yang berhubungan langsung ini. Bagaimanapun, ini adalah sekte nomor 1 di bawah surga. Mengikuti ketiga di luar ruangan, ketiganya tidak menunggu pendapat Tang San sebelum secara bersamaan mengulurkan kaki mereka, melaju kencang ke belakang desa. Bahkan jika mereka tidak menggunakan roh mereka, dengan kekuatan roh di level mereka, jika mereka benar-benar melepaskan kecepatan mereka, itu masih cukup mencengangkan. Tang San tersenyum dengan tenang, lalu menggerakkan kakinya, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, batang hantu bayangan hantunya telah lama mencapai kesempurnaan. Terlebih lagi, kaki kanannya masih memiliki sisa-sisa ibunya, tulang kaki kanan kaisar perak biru. Bahkan jika dia tidak benar-benar menggunakan kemampuan terbangnya, kecepatannya masih tidak akan kalah dengan tipe serangan Agility Spirit Masters pada level yang sama. Akibatnya, meskipun ketiga orang di depan itu cepat, dia menyusul seolah berjalan ke arah orang-orang yang berdiri diam. Tidak hanya dia jatuh di belakang, bahkan tidak ada pengaruh sedikitpun pada rahmatnya, tidak juga kembang api, karena dia terus menjaga jarak 10 meter ke orang di depannya. Orang berpakaian abu-abu terkemuka menoleh untuk melihat ke arah Tang San. Ketika dia menemukan bahwa Tang San benar-benar mendekati tanpa dia merasakan apapun, dia tidak bisa menjaga ekspresinya dari sedikit berubah. Sekali lagi meningkatkan langkahnya, dia sepertinya ingin memeriksa dengan teliti kecepatan Tang San. Sayangnya, orang pertama yang tidak bisa mengikutinya bukan Tang San, melainkan 2 temannya. Setelah kecepatan pria besar berpakaian abu-abu terkemuka mencapai tingkat tertentu, 2 pria besar berpakaian abu-abu itu sudah mulai agak tertinggal. Mereka juga tahu betapa kompetitifnya pria berpakaian abu-abu terkemuka itu, dan tidak bisa menahan diri dari merasakan ledakan ketidakberdayaan. "Bos, bahkan jika kamu ingin bersaing dengannya, tidak perlu cemas." Petik 1. Tepat ketika kedua pria berpakaian abu-abu itu mengepalkan gigi mereka untuk mempercepat,
Tetapi jarak mulai terbuka. Tiba-tiba, mereka secara bersamaan merasakan kekuatan lembut mendorong mereka dari belakang. Keduanya langsung merasa tubuh mereka menjadi jauh lebih ringan, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, memulihkan jarak yang telah mereka hilangkan dalam beberapa blink. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menemukan Tang San tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Jelas, kekuatan itu datang darinya. Di tengah perasaan terima kasih mereka, dua pria berpakaian abu-abu itu sekaligus terkejut. Berapa usianya? Tidak hanya dia bisa mengikuti bos dengan kemampuan fisiknya sendiri, dia bahkan bisa membantu mereka berdua. Tidak heran, tidak heran. Partai 4 segera meninggalkan bagian belakang desa. Di depan adalah puncak gunung. Gunung itu tidak tinggi, tetapi sangat terjal. Seluruh dinding gunung hampir tegak lurus ke tanah, dan terlebih lagi sangat mulus. Tidak ada tanaman, itu sebenarnya gunung batu. Orang berpakaian abu-abu terkemuka tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk melambat. Sudah melihat gunung di depan, dia melangkah turun dari tanah, melonjak, melompat langsung ke dinding gunung. Tang San dalam hati sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana kamu menaruhnya tembok gunung ini setidaknya setinggi 500 meter, apakah ia berencana untuk langsung memanjat dinding batu yang halus ini? Jika mengandalkan melompat sendirian, Tang San juga tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula, dia masih membutuhkan beberapa pembelian untuk menampilkan keajaiban langkah bayangan hantu bayangan. Namun, tak lama kemudian pertanyaan di hatinya dibatalkan. Jelas, mustahil bagi pria berpakaian abu-abu terkemuka itu untuk memanjatnya secara langsung. Ketika dia naik ke suatu tempat sekitar 20 meter atau lebih, ujung jari kakinya menusuk dinding gunung, dan dia naik sekali lagi. Tang San memfokuskan matanya untuk melihat. Ternyata, ini sehalus dinding cermin batu memiliki depresi setiap 10 meter atau lebih yang dapat digunakan untuk menguatkan. Wajahnya menunjukkan senyum. Tampaknya segel Clear Sky School ini benar-benar menyeluruh. Dinding batu terjal di depannya ini bukanlah sesuatu yang dapat dipanjat oleh Spirit Masters di bawah pangkat 40. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Bahkan dengan kekuatan yang cukup, seseorang masih perlu keberanian untuk bertindak. Bahkan lebih, jika seseorang melancarkan serangan dari puncak gunung, bahkan kekuatan peringkat 60 atau 70 mungkin tidak dapat naik. Ini benar-benar pertahanan pada tingkat parit surgawi. Dua pria berpakaian abu-abu lainnya sama-sama melonjak. Mereka tidak seagresif pemimpin yang melompat 20 meter dengan setiap pembelian, dan naik standar 10 meter setiap kali, dengan cepat melonjak untuk mengejar. Tang San juga tidak membuat dirinya mencolok. Sepanjang mengikuti di belakang dua pria berpakaian abu-abu ini, ia juga mengerahkan dirinya setiap 10 meter, dengan cepat memanjat. Segera, pria berpakaian abu-abu terkemuka sudah mencapai puncak gunung. Memutar kepalanya untuk melihat ke bawah gunung dan melihat Tang San mengikuti di belakang, ada beberapa pujian di matanya. Setelah menunggu ketiganya mencapai puncak, dia berangkat sekali lagi. Melalui seluruh proses, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Tang San. Di atas gunung, pemandangan di depan tiba-tiba membuka ke panorama yang luas. Di sisi lain gunung batu pandangan itu tidak lagi begitu monoton. Sejauh mata memandang ada beberapa gunung yang tertutupi oleh banyak tanaman hijau. 4 orang, 1 di depan dan 3 di belakang, pindah ke pegunungan. Tang San menemukan melalui pengamatan bahwa pegunungan ini sangat tidak biasa. Mayoritas puncaknya semua sangat terjal, dan apalagi lembah-lembah di antara gunung-gunung dipenuhi dengan aliran gunung. Untuk memasuki gunung, jika seseorang harus naik dan turun, tidak diragukan lagi akan sangat melelahkan. Jika pertahanan dipasang pada setiap puncak, maka itu akan seperti melewati parit surgawi satu demi satu. Sekalipun jumlah penyerang lebih banyak dari para pembela dibandingkan lawannya, mereka masih mungkin tidak bisa memaksa masuk. Medan ini benar-benar terlalu ganas. Tanpa melanjutkan terlalu lama, mereka telah mencapai ujung puncak gunung tempat mereka berdiri. Pada ketinggian 500 meter, sudah ada ikal awan dan kabut. Mengejutkan Tang San adalah bahwa pria berpakaian abu-abu yang paling depan benar-benar melompat langsung ke arah aliran gunung yang dalam di depan, langsung menghilang tak terlihat ke awan. Dari dua pria berpakaian abu-abu berjalan di depan Tang San, satu menoleh dan tersenyum kepada Tang San, menjangkau dan menunjuk ke depan di bawah kakinya, lalu melompat ke arah aliran gunung. Tang San melihat dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri. Awalnya, di ujung puncak sebenarnya ada kabel besi setebal lengan,
memanjang dalam garis lurus ke kejauhan. Tidak diragukan lagi, itu harus dihubungkan ke gunung lain. Mengambang di awan dan kabut, itu sangat tersembunyi. Tanpa memperhatikan dengan seksama, akan sangat sulit ditemukan. Meskipun kabel besi berayun di udara, selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu dan dapat menjaga keseimbangan seseorang, seseorang dapat berjalan secara alami. Bagian ini juga bisa dengan mudah dicapai oleh Spirit Masters peringkat 30. Tang San segera mengerti tujuan dari instalasi ini. Jika musuh menyerbu, ketika mereka tidak bisa sepenuhnya ditahan pada lintasan pertama, seseorang dapat mundur ke gunung kedua melalui kabel besi, kemudian setelah itu memotong kabel di belakang diri sendiri. Seperti ini, tidak hanya akan mendapatkan satu penyangga waktu, seseorang juga bisa terus melawan musuh dari sampul gunung kedua. Rencana semacam ini bisa disebut cerdik. Tang San bahkan tidak takut dengan keadaan jalan neraka, untuk tidak mengatakan apapun tentang kabel besi kecil di depannya. Melompat, kakinya bergerak ringan, dan dia mendarat di kabel besi. Kabel condong ke atas saat berjalan, jelas gunung yang terhubung lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tang San mengandalkan kekuatan rohnya untuk meluncur ke depan seolah menempel pada kabel besi. Kedua puncak itu sangat berjauhan, hampir 1 kilometer. Ketika mereka maju dan secara bertahap memasuki bagian tengah kabel besi, di bawah pengaruh pegunungan, kabel besi di bawah kaki mereka juga mulai bergerak semakin keras, mengayun maju mundur hampir 10 meter dari sisi ke sisi. Pria berpakaian abu-abu terjauh di depan berhenti sejenak, menoleh untuk melihat Tang San, melihat dia dengan lancar mengikuti, dia terus maju. Jelas, dia tidak masuk akal seperti yang dia bayangkan. Setidaknya dia masih khawatir dengan keadaan Tang San. Melihat adegan ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang dari sekte yang sama, dan bahkan jika dia adalah orang luar, mereka masih berhubungan darah. Mungkin permusuhan harus karena ayahnya. Bagian berikutnya dari jalan itu seperti pengulangan tanpa akhir, hanya jurang di antara gunung-gunung yang semakin dalam. Ketika mereka berhasil melewati 4 puncak gunung yang dihubungkan oleh kabel besi, kondisi kabel sudah mulai berubah. Bersamaan dengan dingin dan lembabnya, kabel besi yang membentang dari gunung ke-4 sampai ke-5 ditutupi oleh lapisan es, licin dan tanpa pegangan, membuat kesulitan untuk maju meningkat secara substansial. Kali ini, pria berpakaian gelap di depan tidak terburu-buru untuk maju, tetapi agak terhenti, menarik keluar harnes dari dadanya, menghubungkan satu sisi ke pinggangnya dan yang lainnya ke kabel besi. Dua pria berpakaian abu-abu lainnya juga melakukan hal yang sama. Untukmu. Petik 2. Pria berpakaian abu-abu dalam memimpin melemparkan jenis yang sama ke Tang San. Dengan kekuatan Tang San dan rumput perak biru, ia tentu saja tidak membutuhkan hal-hal seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri, dan apalagi sekarang ia bisa terbang. Tapi dia masih mengikat dirinya pada kabel besi seperti 3 pria berpakaian abu-abu, terus bersikap rendah hati. Dengan harnes diikat dengan benar, tatapan 3 pria berpakaian abu-abu itu agak gugup. Jelas, bagian jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Pria berpakaian abu-abu terkemuka memberikan peluit panjang dan melompat. Kali ini dia dengan jelas menahan ketinggian yang dia lompati dan jarak yang dimajukannya, jari kaki menyentuh kabel besi. Dia melompat sekali lagi, masing-masing lompatan membawanya sekitar 10 meter. Hanya ketika dia sudah bergerak 50 meter, pria berpakaian abu-abu kedua itu pindah, meniru sikapnya untuk menemukan pembelian pada kabel besi. Harnes mereka meluncur di sepanjang kabel besi tanpa mempengaruhi gerakan mereka, sambil tetap memberikan keamanan. Tang San masih terakhir, dia tentu saja tidak akan gugup, dan juga tidak menyalin lompatan 3 orang di depan. Dia mengerti bahwa 3 pria berpakaian abu-abu memilih untuk melakukannya untuk mengurangi kontak dengan kabel besi sebanyak mungkin. Lagi pula, mustahil bagi daerah es untuk tetap sama, dan perubahan apapun bisa menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Ketinggian puncak ke-4 sudah melampaui 2 km. Jika jatuh dari sini, selama seseorang tidak bisa terbang, bahkan Titel Doluo akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Peregangan terakhir juga tampak sangat panjang. Segera, keempatnya menghilang di awan. Saat Tang San santai maju, tiba-tiba, perasaan krisis yang tak terlukiskan menyerang pikirannya. Rasa krisis muncul, dia pertama-tama berpikir itu adalah pria berpakaian abu-abu terkemuka di depan. Purple Demon Eye meluncurkan dalam sekejap, dia melihat ke depan. Tetapi dia melihat bahwa pria berpakaian abu-abu itu sudah naik ke sisi lain,
dan seperti sebelumnya, sedang menunggu dengan tenang di sana. Namun, perasaan krisis tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, Tang San tentu saja tidak akan menyesal menggunakan kekuatan spiritualnya. Fluktuasi spiritual yang intens melepaskan, kemudian ia menemukan sumber sebenarnya dari bahaya. Seekor burung raksasa besar terbang melalui kabut di satu sisi, dan rute ke depan akan melewati kabel besi. Seekor burung yang mampu terbang di ketinggian 2 km secara alami sangat kuat, dan kabel besi juga menjadi sangat rapuh setelah dibekukan. Jika mereka bertabrakan, hasilnya akan jelas. Sebenarnya bukan karena indera Tang San tidak tajam, melainkan bahwa pengaruh pada ketinggian ini terlalu besar, suhu, awan, angin, pergerakan kabel besi, serta mengamati tiga pria berpakaian abu-abu. Sementara fokus pada semua tugas ini, menemukan bahwa burung raksasa dengan kekuatan spiritual itu tidak mudah. Pada saat kritis, Purple God Light langsung diaktifkan, dua lampu biru tua memotret dari mata Tang San. Pada saat yang sama dia berteriak keras. Hati-hati. Petik 2. Reaksi Tang San tidak bisa disebut lambat, tetapi pada akhirnya ia masih satu langkah terlambat. Pada saat yang sama dengan Purple God Light membombardir burung raksasa, benar-benar menghancurkan kepalanya, tubuh raksasa burung raksasa itu juga bertabrakan dengan kabel besi. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, kabel besi sepanjang hampir 1 km membentak dengan suara pecah yang menusuk telinga. Terlepas dari peringatan Tang San sebelumnya, dua pria berpakaian abu-abu yang masih menggunakan kabel besi bereaksi terlalu lambat. Tiba-tiba jatuh bebas, mereka hanya bisa meraih sabuk pengaman di pinggang mereka. Sudah terlambat untuk mengambil kabel besinya. Pria berpakaian abu-abu yang sudah berada di sisi lain langsung cemas, tetapi saat ini dia juga tidak punya cara untuk membantu. Melangkah dalam kehampaan, Tang San merasa jauh dari yakin. Tembakan cahaya biru yang kuat dari kaki kanannya, dan dia langsung menstabilkan dirinya. Tanpa jeda, seuntai kaisar perak biru diam-diam mengayun keluar, langsung memutar-mutar kabel besi yang berada di seberangnya. Dua helai lainnya juga langsung melesat keluar untuk secara akurat mengikat pinggang dua pria berpakaian abu-abu yang jatuh. Pada saat ini dia membentuk jembatan di antara mereka. Kedua pria berpakaian abu-abu itu juga adalah merupakan generasi muda elit dari Clear Sky School. Pinggang mereka mengencang, mereka tahu bahwa seseorang telah menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, keduanya buru-buru mengerahkan ki mereka untuk meringankan diri mereka sendiri, mengurangi ketegangan pada Tang San sejauh mungkin. Di bawah dorongan kabel besi, ketiganya secara bersamaan terlempar ke arah dinding gunung. Melihat dinding gunung sudah dekat, Tang San kemudian menekuk kaki kanannya, menendang angin kencang, memperlambat momentumnya. Pada saat yang sama Blue Silver Grass memutar ke kabel besi di atas agar dengan cepat mengencang. Jika seseorang sekarang dapat melihat di mana Kaisar Perak Biru dan kabel besi terhubung sekarang, mereka akan terkejut menemukan bahwa Kaisar Perak Biru yang berkilau dan tembus cahaya telah menumbuhkan duri biru halus, menusuk dalam-dalam ke kabel besi, benar-benar menghindari risiko tergelincir dari kabel besi es. Rumput perak biru di kedua sisi mengencang, menarik jarak antara Tang San dan kabel besi dan dua pria berpakaian abu-abu di bawah. Dan sekarang pria berpakaian abu-abu di tepi juga bereaksi. Merasa senang, dia mencengkeram kabel besi dengan kedua tangan, dengan cepat menarik ketiganya.